Perkenalkan, kami dari kelompok yang berisikan anggota saya sendiri, Rolisa Isfianti, Hasim, Ahmad Soleh Prayogo, dan Yasmina Alda Darmawan. Dengan judul Sistem Pemerintahan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mbak Yasmina. Pengertian sistem pemerintahan. Menurut Kubi, sistem diartikan sebagai susunan kesatuan-kesatuan yang masing-masing tidak berdiri sendiri, tetapi membentuk kesatuan secara keseluruhan. Pemerintah dalam arti luas, suatu pemerintah yang berdaulat sebagai gabungan semua lembaga kenegaraan yang berkuasa dan memerintah di wilayah suatu negara, meliputi badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pemerintah dalam arti sempit, suatu pemerintah yang berdaulat sebagai lembaga yang mempunyai wewenang melaksanakan kebijakan negara atau eksekutif yang terdiri dari presiden, wapres, dan kabinet. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Apakah bisa dilanjut? Mohon maaf, moderator kok nggak ada suaranya. Periodisasi sistem pemerintahan di Indonesia. Yang pertama, sistem pemerintahan presidensial pada tanggal 19 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949. Yang kedua, sistem pemerintahan parlementer semu pada tanggal 27 Desember 1949 sampai 15 Agustus 1950. Yang ketiga, sistem pemerintahan parlementer pada tanggal 15 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Yang keempat, sistem pemerintahan presidensial zaman Orde Lama, yaitu pada tanggal 5 Juli 1959 sampai 22 Februari 1966. Yang kelima, sistem pemerintahan presidensial zaman Orde Baru, yaitu tanggal 22 Februari 1966 sampai 21 Mei 1998. Yang keenam, sistem pemerintahan presidensial yaitu pada tanggal 21 Mei 1998 sampai dengan sekarang. Dan slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mas Yoga, silakan.
Tinjauan umum tentang lembaga-lembaga negara. Istilah lembaga negara dalam kepustakaan Belanda sering disebut dengan istilah Staatsorganen. Sedangkan dalam kepustakaan Inggris, istilah lembaga negara sering dikenal dengan sebutan political institution. Sedangkan untuk di Indonesia menggunakan istilah lembaga negara, badan negara, atau organ negara. Tiga lembaga negara adalah lembaga pemerintah atau civilized organization, di mana lembaga tersebut dibuat oleh negara dan untuk negara di mana bertujuan untuk membangun negara itu sendiri. Lembaga negara merupakan salah satu unsur terpenting dalam sebuah negara. Keberadaan lembaga negara menjadi penunjang sistem ketatanegaraan. Lembaga negara sebelum amandemen UUD 1945. Bagaimana Mas Yoga, bisa dilanjut? Sebelum perubahan UUD 1945 dikenal beberapa istilah yang dipergunakan untuk mengidentifikasi lembaga atau organ-organ penyelenggara negara. Konstitusi RIS 1949 misalnya menyebutnya dengan istilah alat-alat perlengkapan federal. Bab 3 dalam ketentuan tersebut menyatakan alat-alat perlengkapan federal Republik Indonesia Serikat terdiri dari Presiden, Menteri-Menteri, Senat dengan perwakilan rakyat, Mahkamah Agung Indonesia dan perwakilan Mahkamah Agung Indonesia dan Dewan Pengawasan Keuangan. Adapun UUD 1950 menyebutkan dengan alat perlengkapan negara. Pasal 44 UUD 1950 menyatakan alat-alat perlengkapan negara terdiri dari Presiden dan Wakil Presiden, Menteri-Menteri, Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung, dan Dewan Pengawas Keuangan. Lembaga negara sesudah amandemen UUD 1945. Amandemen UUD 1945 berdampak juga pada perubahan kedudukan lembaga-lembaga negara. Ada lembaga baru yang bertambah, lembaga yang dihapuskan, serta lembaga negara yang bergeser kedudukannya. Salah satu lembaga negara yang kedudukannya bergeser adalah MPR. Susunan MPR mengalami perubahan mendasar. Apabila sebelum perubahan susunan keanggotaan MPR terdiri dari anggota DPR, utusan daerah, dan utusan golongan, kini menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilu. Dengan demikian keberadaan utusan daerah dan utusan golongan sebagai salah satu elemen dalam MPR berakhir. Itu, Pak. Hubungan antara lembaga negara. Yang pertama, hubungan antar lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia berdasarkan atas Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebelum amandemen. Yang pertama, hubungan antara MPR dan Presiden. Yang kedua, hubungan antara Presiden dan DPR. Yang ketiga, hubungan DPA dengan Presiden. Dan yang keempat, hubungan antara BPK dan DPR. Yang kedua, hubungan antar lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia berdasarkan atas Undang-Undang Dasar tahun 1945 sesudah amandemen. Yang pertama, hubungan antara MPR, Presiden, DPR, dan MK. Yang kedua, hubungan antara DPR dan Presiden. Yang ketiga, hubungan antara DPR dan DPD. Yang keempat, hubungan antara BPK dengan DPR. Yang kelima, hubungan antara MA, DPR, dan Presiden. Dan yang keenam, hubungan antara MK, MA, dan DPR. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sistem pemilu dan kepartaian. Sistem pemilu merupakan metode yang mengatur serta memungkinkan warga negara memilih atau mencoblos para wakil rakyat di antara mereka sendiri.
Pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemilu merupakan salah satu sarana penyelenggaraan dari sistem negara demokrasi. Oleh karena itu, demokrasi tidak akan mungkin tanpa adanya partai politik dan semua demokrasi membutuhkan partai politik yang kuat dan mapan guna menyalurkan berbagai tuntutan warganya, memerintah demi kemaslahatan umum serta memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Pemilu sebenarnya memiliki 4 fungsi utama, yaitu pembentukan legitimasi penguasaan dan pemerintahan. Yang kedua, pembentukan perwakilan politik rakyat. Yang ketiga, sirkulasi elit penguasa. Yang keempat, pendidikan politik. Dalam pelaksanaannya, pemilu memiliki 5 tujuan, yaitu pemilu sebagai implementasi kedaulatan rakyat. Kedaulatan terletak di tangan rakyat. Hal ini karena rakyat yang berdaulat tidak dapat memerintah secara langsung. Dengan pemilu, rakyat dapat menentukan wakil-wakilnya. Para wakil terpilih juga akan menentukan siapa yang akan memegang tampuk pemerintah. Pemilu sebagai sarana membentuk perwakilan politik melalui pemilu. Rakyat dapat memilih wakil-wakil yang dipercaya untuk menyalurkan aspirasi dan kepentingannya. Semakin tinggi pemilu, semakin baik pula kualitas para wakil rakyat yang bisa terpilih dalam lembaga perwakilan rakyat. Pemilu sebagai sarana penggantian pemimpin secara konstitusional. Pemilu bisa mengukuhkan pemerintahan yang sedang berjalan atau untuk mewujudkan reformasi pemerintahan. Sistem pemilu terdiri dari 2 jenis, yaitu sistem perwakilan distrik dan sistem proporsional. Sistem kepartaian. Menurut Ramlan Subekti, sistem kepartaian adalah pula perilaku dan interaksi di antara partai politik dalam satu sistem politik. Menurut Austin Rani, sistem kepartaian adalah pemahaman terhadap karakteristik umum konflik partai dalam lingkungan di mana mereka berkiprah yang dapat digolongkan menurut beberapa kriteria. Menurut Riswanda Imawan, sistem kepartaian adalah pola interaksi partai politik dalam satu sistem politik yang menentukan format dan mekanisme kerja satu sistem pemerintahan. Menurut H.W. N. Harrop, sistem kepartaian merupakan interaksi antara partai politik yang perolehannya suara signifikan. Tujuan partai politik. Tujuan partai politik adalah untuk meraih dan mempertahankan tahta kekuasaan untuk mewujudkan rencana program yang telah disusun oleh mereka sesuai ideologi yang dianut. Sedangkan fungsi partai politik sendiri adalah mobilisasi dan integrasi, alat pembentuk pengaruh terhadap perilaku memilih, alat elaborasi pilihan-pilihan kebijakan, dan alat perekrutan pemilih. Sistem presidensial adalah sistem kongresional, sistem pemerintah di mana badan eksekutif dan legislatif memiliki kedudukan yang independen. Kedua badan tersebut tidak berhubungan secara langsung seperti dalam sistem pemerintahan parlementer. Yang kedua, sistem pemerintahan parlementer semu merupakan sistem di mana parlementer legislatif mempunyai kedudukan yang sangat menentukan terhadap kekuasaan pemerintah, walaupun parlemen kedudukannya hanya terbatas pada hal-hal tertentu saja. Yang ketiga, sistem pemerintahan parlementer. Sistem pemerintahan parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan di mana parlementer memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Dalam hal ini, parlementer memiliki wewenang dalam mengangkat Perdana Menteri dan parlemen pun dapat menjatuhkan pemerintahan, yaitu dengan cara mengeluarkan semacam mosi tidak percaya. Sekian presentasi dari kami. Jika ada pertanyaan, silahkan.
Saya Mbak Anissa ingin bertanya. Silahkan, Mbak. Mengapa sistem pemerintahan presidensial dianggap paling sesuai dengan sistem pemerintahan Indonesia? Boleh di chat. Boleh ditulis di kolom chat ya. Iya, Mbak. Mungkin ada lagi yang bisa ditanyakan. Mbak, izin bertanya. Boleh, silakan. Dalam konteks pembahasan ini, Gimana Mas jadi bertanya? Mbak, izin bertanya. Apa yang menyebabkan terkadang suatu negara terjadi tindakan separatisme tentang sistem pemerintahannya? Terima kasih. Bisa ditulis di kolom chat ya. Siap. Mungkin ada lagi yang mau bertanya, kurang satu penanya. Bagaimana teman-teman? Apakah ada yang ditanyakan lagi? Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Lidi. Dari Mbak Anissa Putri Damayanti. Mengapa sistem pemerintahan presidensial dianggap paling sesuai dengan sistem pemerintahan di Indonesia? Alasannya karena sistem ini lebih stabil dari sistem parlementer, sebab presiden memiliki posisi yang relatif kuat dan tidak dapat dijatuhkan oleh parlemen melalui mosi tidak percaya. Pada masa sistem parlementer, terutama pada masa demokrasi liberal tahun 1950 hingga 1959 terjadi ketidakstabilan dalam pemerintahan. Ketidakstabilan terjadi karena Perdana Menteri tidak bisa
bertahan lama dalam menjabat dan sangat sering terjadi pergantian kabinet. Seringnya pergantian Perdana Menteri ini karena tidak ada partai yang dominan dan karena adanya pertentangan antar partai di parlemen. Perdana Menteri hanya bisa terpilih dan kabinet akhirnya hanya bisa dibentuk dari koalisi berbagai partai. Bila salah satu partai dalam koalisi mencabut dukungannya, kabinet akan jatuh dan Perdana Menteri harus mengembalikan mandatnya kepada Presiden. Untuk menghadapi ketidakstabilan ini, Indonesia akhirnya kembali ke sistem pemerintahan presidensial, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dan sistem presidensial ini berlaku hingga sekarang. Bagaimana Mbak Anissa, apa bisa diterima jawabannya? Baik, bisa Mbak. Terima kasih. Sama-sama. Saya akan menjawab pertanyaannya dari Mas Rahul. Ya, ya. Sistem pemerintahan mempunyai sistem dan tujuan untuk menjaga suatu kestabilan negara itu. Namun di beberapa negara sering terjadi tindakan separatisme karena sistem pemerintahan yang dianggap memberatkan rakyat ataupun merugikan rakyat. Sistem pemerintahan mempunyai fondasi yang kuat di mana tidak bisa diubah dan menjadi statis. Jika suatu pemerintahan mempunyai sistem pemerintahan yang statis, absolut, maka hal itu akan berlangsung selama-lamanya hingga adanya desakan kaum minoritas untuk memprotes hal tersebut. Secara luas berarti sistem pemerintahan itu menjaga kestabilan masyarakat, menjaga tingkah laku kaum mayoritas maupun minoritas, menjaga fondasi pemerintahan, menjaga kekuatan politik, pertahanan, ekonomi, keamanan, sehingga menjadi sistem pemerintahan yang kontinu dan demokrasi di mana seharusnya masyarakat bisa ikut turut adil dalam pembangunan sistem pemerintahan tersebut. Hingga saat ini hanya sedikit negara yang bisa mempraktikkan sistem pemerintahan itu secara menyeluruh. Secara sempit, sistem pemerintahan hanya sebagai sarana kelompok untuk menjalankan roda pemerintahan guna menjaga kestabilan negara dalam waktu relatif lama dan mencegah adanya perilaku reaksioner maupun radikal dan itu sendiri. Enggak. Kedengeran ya?
Bagaimana teman-teman? Apakah ada pertanyaan lagi? Baik, dari beberapa jawaban yang sudah diberikan oleh para pemateri, apakah ada tanggapan? Jangan di-skip. Mungkin tidak ada yang menanggapi, Mbak. Baik, jadi bisa ditutup ya. Iya. Iya, Sekian. Mbak, bisa ditutup. Tutup keren. Jika ada salah kata atau penjelasan yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.